Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ayuni, mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas IAT 1 NIM U 2019-1018. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer yang diampu oleh dosen Bu Mufidah Ulfa, MTHI. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran Farid Essaq terhadap Al-Quran. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai biografi beliau. Farid Essaq dilahirkan di Cape Town, Waiberg, di Afrika Selatan pada tahun 1959. Ayah beliau wafat pada saat beliau berumur 3 minggu. Ibunya yang notabene-nya hanya pekerja buruh pabrik yang memiliki pendapatan yang minim. Kehidupannya penuh dengan ketertindasan dan keprihatinan. Lalu pada usia 7 tahun, beliau sudah memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin agama. Beliau telah mengenal dan bersentuhan dengan tradisi kehidupan yang plural sejak kecil. Namun, ia juga sangat religius di bidang keagamaan. Karena di sela-sela aktivitasnya, beliau selalu menyempatkan untuk aktif di berbagai organisasi gerakan. Kemudian pada tahun 1974, beliau mendapatkan beasiswa di bidang teologis selama 8 tahun di Pakistan. Kemudian ia masuk di lembaga scholarship atau lembaga tinggi yang ia tempuh secara terpisah. Jamiah Ulum Al-Islamiyah dan Jamiah Alamiyah Al-Islamiyah. Kemudian pada tahun 1984, Farid Essaq bersama rekannya, bersama sahabat karibnya, mendeklarasikan organisasi gerakan yang bernama The Call of Islam, dan Essaq sebagai koordinator nasionalnya. Organisasi ini menjadi motor penggerak bagi Essaq, bahkan bukan hanya di bidang intelektual, tapi juga menjalankan aktivitas sosial politik. Kemudian pemikiran Farid Essaq terhadap Al-Quran. Sebagai umat muslim, Farid Essaq menomorsatukan Al-Quran sebagai dasar dari pemikirannya. Dan menurut beliau, Al-Quran sepenuhnya menyatu dengan pribadinya, dengan perkembangan intelektual dan spiritualnya ketika menghadapi gempuran ketidakadilan dan penindasan. Konsepsi beliau tentang Al-Quran seluruhnya berangkat dari kontemplasi dan refleksinya terhadap keadaan sosial politik Afrika Selatan. Sementara mengenai fungsi Al-Quran, beliau berpendapat bahwa Al-Quran sebagai wahyu yang ditujukan kepada seluruh umat manusia yang dikaji melalui komprehensif. Dan beliau juga berpendapat bahwa Al-Quran itu tidak bisa berbicara sendiri. Sehingga ia berpendapat bahwa Al-Quran harus dianggap sebagai mitra dialog yang di dalamnya terdapat sebanyak petunjuk. Al-Quran harus dihidupkan kembali dalam spiritnya yang awal, yakni Al-Quran sebagai alat pembebasan. Maksudnya alat pembebasan dari segi kemusyrikan dan alat pembebasan dari penindasan dari ketidakadilan. Kemudian produk dari pemikirannya yaitu yang pertama adalah organisasi gerakan yang ia deklarasikan bersama rekan-rekannya, yaitu yang bernama The Call of Islam. Kemudian bukunya yang berjudul Quran Liberation and Pluralism, dan on Being a Muslim, Finding a Religious Path in the World Today, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi buku-buku beliau. Dan ketika kita ingin men-searching, kita bisa searching di Google. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.